Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Quran, kita berjumpa lagi dan sore ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Jadi Ustaz Alam sudah bilang bahwa dalam realitas sehari-hari, kadang-kadang kan cobaan itu macam-macam kepada kita. Benar. Ya. Ini lagi tahun politik seperti ini, kalau kita lihat di media sosial itu ya, bagaimana orang saling menghantam, menghina, membuli. Itu sabar yang kita ceritakan tadi itu bisa dibawa nggak ke sana? Bisa dibawa, kan gini kan. Kalau kita langsung terjun dalam kehidupan kita gitu ya. Terjun dalam kehidupan kita bisa bermasyarakat, bersosial, bahkan bisa dalam dunia politik kan. Yeah. Nah, berarti kan untuk meningkatkan kualitas diri kita kan butuh guidance. Dalam sholat kita kan selalu minta tuh, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, ternyata jalan yang lurusnya ketika kita baca surat Al-Baqarah gitu ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk. Jadi langsung dijawab tuh. Kita minta petunjuk di dalam surat Al-Fatihah, langsung dijawab di dalam surat Al-Baqarah. Petunjuk itu di dalam Al-Quran. Nah, kan nggak mungkin kita langsung bisa menghadapi realitas kehidupan kita kalau kita nggak berpegangan kepada guidance ini kan. Akhirnya kan carut marut kan. Fitnah, kemudian macam-macam lah yang terjadi dalam dunia politik. Nah, kita harus kembalikan lagi. Kita harus memiliki sebuah karakter yang baik, kualitas yang baik. Maka Al-Quran itu menjadi sebuah referensi sumber buat kita untuk, oh ini loh guidance kita, oh ini loh kualitas yang baik yang harusnya kita lakukan. Nah tentunya kan, kan nggak mudah. Loh, kalau kita nggak berpegangan Quran, maka itu nggak akan mudah, akan lebih sulit. Tapi orang politik kata mudah bagi orang politik itu kan beda. Kata dia, kalau ikut Quran ini saya nggak akan menang gitu. Ya, makanya kan sebenarnya tujuannya apa dulu? Dan kalau kita baca surat Al-Baqarah ya, nah, di dalam surat Al-Baqarah itu ayat ke-30. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataz'al fiha man yufsidu fiha ayyasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah. Ini planningnya Allah. Ya. Allah memiliki sebuah planning bahwa di muka bumi itu akan diciptakan khalifah. Ya. Berarti ini tentang kekhalifahan. Manusia itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi penerus dari pemimpin sebelumnya. Dan ini planningnya Allah gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah malaikat itu berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini menarik nih. Malaikat seakan-akan punya pemahaman, prediksi, ini akan melakukan kerusakan. Nah terus jawaban Allah itu apa? Nah ini kan yang menarik nih. Saya lebih tahu daripada yang kamu ketahui. Ya. Terus habis itu, di ayat ke-31, Allah mengatakan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Kemudian perlihatkan kepada malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Ditantang malaikat. Diuji gitu ya? Diuji. Terus jawaban malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Terus tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, sekarang kita analisis ayat ini. Kan tadi pertanyaan malaikat, kenapa akan menciptakan khalifah yang akan merusak? Jawaban Allah apa? Diajarkan nama-nama benda. Kemudian malaikat mengatakan, loh saya kan sudah bertasbih. Saya lebih loyal kepadamu Allah, gitu kira-kira ya. Ini apa ya korelasinya? Sederhananya gini,
Nabi Adam diajarkan nama-nama benda. Nah ini kan cikal bakal dari sains sebenarnya. Oke. Ilmu pengetahuan kan. Oke, kan? bahwa manusia yang kami ciptakan itu akan memberikan ilmu pengetahuan, untuk tidak kemudian merusak seperti yang kamu khawatirkan. Kira-kira begitu ya? Nah, sekarang pertanyaan gini. Ilmu pengetahuan itu netral nggak? Netral harusnya. Netral. Iya. Dia tidak baik, dia tidak buruk kan? Iya, tergantung kepada si manusia yang diberi pengetahuan itu. Ya, tergantung dari manusianya. Maka di sini disebutkan subhanak, maha suci. Berarti kan sebenarnya kayak seakan-akan ini kan dua hal yang berkontradiksi nih. Tidak berhubungan gitu ya. Satu sisi adalah dari sisi sainsnya. Kemudian di sisi yang lain adalah mengabdi kepada Allah kan. Memuji kepada Allah kan. Ternyata ini saling berkorelasi. Ketika sains itu atau ilmu itu dipegang oleh seseorang yang tidak mengabdikan kepada Allah, maka bisa melakukan perpecahan dan pertumpahan darah. Oke, kalau kita masukkan tadi kepada Politik mencari pemimpin tadi, ya. Jika pemimpin itu bisa mendapatkan yang dia mau dengan cara yang tidak mengikuti ajaran Allah, baik lewat kitabnya ini, maka siap-siaplah kamu mendapatkan pemimpin yang akan perpecahan, memberi kerusakan. Gitu ya? Oke. Nah, seperti misalnya nih, pertumpahan darah. Pertumpahan darah itu kan bisa kita tafsirkan, bisa letterlek perang, atau satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Ya, polarisasi sekarang lah ya yang kita lihat. Sebetulnya itu kan juga pertumpahan walaupun darahnya tidak ada ya. Iya. Nah, kalau misalnya difahami dengan ilmu pengetahuan sains itu kadang-kadang kan kita terjemahkan dengan IPA misalnya. Iya. Tapi kan itu juga bisa diterjemahkan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu kan sebenarnya netral sifatnya. Tapi tergantung siapa yang akan mengendalikannya. Nah, makanya pemimpin itu gitu ya, ya harus berpegangan kepada kalau dia pengen menjadi khalifah yang menyejahterakan semuanya, maka amanlah. Maka carilah pemimpin yang bisa model yang seperti itu. Yang berpegangan kepada kitabullah. Iya. Dan mengikuti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah merintahkan apa? Menyejahterakan manusia. Dan nggak pilih-pilih loh. Mau muslim atau non muslim tidak disebutkan menyejahterakan Islam, menyejahterakan umat ini gitu ya, manusia. Semua manusia. Makanya kalau kita lihat sambungan, kalau yang paling enak sebenarnya Bang Latif, ngaji Quran itu ngaji yang berurutan. Iya. Karena kita baru dapat konteksnya. Karena kalau kita baca ini pasti ada apa namanya asbabunnya kenapa ini turun. Ada dasar ceritanya seperti itu ya. Gitu kira-kira. Jadi kita tadi sudah bicara tentang sabar, kemudian ternyata itu bisa masuk ke wilayah politik. Artinya memang Quran ini adalah harus menjadi realitas kita sehari-hari. Gitu Ustaz ya? Iya. Oke, baik. Jadi pertanyaan, saya balik pertanyaan nih sekarang. Berarti kalau kita lihat gitu ya, tentang kesabaran, tentang bersyukur, bagaimana memilih pemimpin gitu ya, berarti kan kita tidak bisa lepaskan dalam kehidupan kita kan? Nggak bisa. Berkarakter yang baik itu kan harus menjadi jati diri kita kan? Oh berarti jangan pakai agama dong dalam kehidupan politik nggak bisa ternyata tadi ada ceritanya juga kan. Iya. Ya watak dan karakter seorang pemimpin itu akan bisa kita lihat apakah dia nanti akan mensejahterakan orang-orang yang sudah memilihnya. Baik juga yang tidak memilih, kalau sudah menang kan jadi umatnya semuanya ya. Kan namanya khalifah, pemimpin pemimpin di muka bumi untuk semua orang. Dan itu planningnya Allah. Jadi bukan planningnya ketua partai politik. Bukan. Baik, sahabat Quran, demikian pengajian kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi di pengajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Latif Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.